Bertahun-tahun punya hutang sulit untuk bayar, akhirnya berkah sholawat tuntas dengan mudah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah ya sahabat KHP, bisa berjumpa kembali, yang mana di kesempatan kali ini ada salah satu kisah keajaiban sholawat yang sangat dahsyat, datang dari Makassar, Ibu Rosa beliau namanya. Ya sahabatku yang mau testimoni, yang mau silaturahmi, bisa di nomor telepon 0822 4071 5530. Silahkan, nanti di deskripsi ada juga ya, saya cantumkan. Sahabat, Ibu Rosa ini bertahun-tahun punya hutang. Hutangnya pun bukan sedikit ya sahabat. Nah, di samping punya hutang, beliau ketipu sama temennya. Uang Ibu Rosa ini diambil, ditipu sama teman sendiri. Nah, tapi dengan beliau mempunyai permasalahan hutang, akhirnya beliau dekat dengan sholawat. Beliau merapat dengan senantiasa sholawat. Nah, untuk sahabat KHP, sebelum ke tema pembahasan, saya akan mengajak dulu semua sahabat KHP yang lagi mempunyai masalah apapun. Ayo kita sama-sama. Biasa kita sholawat 7 kali dulu. Sholawat apa? Sholawat anasyah, atau biasa saya sebutnya sholawat 7 kata, karena terdiri dari 7 kata. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Kita itu dikabulkan di hari yang 7. Maka dari itu, sahabatku, apa yang menjadi hajat semua sahabat, ayo tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa jadi bagian sahabat KHP atau jemaah KHP 82 dengan apa? Dengan menekan tombol like, komen, share, dan subscribe. Biar apa? Biar ketika saya ada doa bersama, doa berjamaah, sholawat berjamaah, sahabat KHP senantiasa disebutkan bagi semua sahabat KHP yang sudah menekan tombol like, komen, share, dan subscribe. Saya selalu menyebutkan tidak bosan-bosan. Begitu ya sahabatku. Ya, langsung ke tema pembahasan, yang mana tema pembahasannya ini, sahabat ya, iya lupa sholawat dulu ya gitu kan. Oke, siapkan sahabat, apakah punya hutang? Sebut dulu atau tulis berapa hutangnya. 700 juta? Cukup dalam hati aja sebutkan. Misalnya dalam hati nih, saya punya hutang ya 700 juta, atau saya butuh modal 200 juta, atau berapapun. Bukan hutang saja ya sahabatku. Atau sahabat yang belum mempunyai pasangan, bisa disebut, ya Allah berikanlah di tahun ini atau secepat ini diberikan pasangan yang soleh atau soleha. Atau yang belum mempunyai momongan, bisa disebutkan. Yang lagi sakit nih, kalau yang lagi sakit, misalnya yang lagi stroke, yang lagi punya penyakit jantung atau penyakit apanya, kalau jantungnya pegang jantungnya ya sahabatku. Atau yang lagi sakit lambung, pegang lambungnya ya, atau ulu hatinya. Atau yang lagi punya sakit apapun, silahkan dipegang yang sakitnya sambil kita sholawat 7 kali. Ingat ya sahabatku, kita bersholawat 7 kali, sebutkan ya, dan jangan lupa tulis di kolom komentar. Ayo kita mulai. Ya Allah, dengan keberkahan sholawat anasyah, sholawat 7 kata, sholawatnya Anas bin Malik, kabulkanlah hajat kami semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita sholawat dengan hati ya sahabatku. Boleh sambil tarik nafas gitu ya, nanti kita lepaskan sambil menyebutkan hajatnya. Contoh begini, saya tarik nafas nih sambil bersholawat, tahan ya sahabat. Ketika kita hajatnya sambil kita bayangkan, hembuskan gitu ya, seperti itu. Paham ya sahabatku? Jadi tahan nafas, cukup sahabat ya, dalam hati aja ininya apa, sholawatnya boleh gitu ya, atau mau diucapkan contohnya seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, boleh, bebas silahkan ya. Ayo kita sama-sama ya sahabatku, tarik nafas dulu sahabatku. Kita baca sholawat anasyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Tahan, hembuskan. Gitu ya sahabat ya. Boleh ya, kalau sulit gak apa-apa, gak usah tahan napas ataupun ini ya, baca aja biar sulit biar lebih mudah kalau sulit ya.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin ya. Tarik dulu napasnya sahabatku, tarik. Tahan, bayangkan hajatnya, hembuskan. Biar apa? Biar kita rileks ya sahabat ya. Yakin bahwa akan ada pertolongan Allah di balik sholawat. Begitu ya sahabatku. Langsung ke tema pembahasan, yang mana Ibu Rosa ini beliau dari Makassar menghubungi saya. Beliau bisa disebutkan ngobrol lah gitu ya lewat telepon. Silahkan ya sahabatku, yang mau silaturahmi lewat WhatsApp silahkan ya. Pokoknya gratis. Di saya tidak ada admin, tidak ada kelas online yang untuk saat ini. Jadi sahabat langsung nelpon sama saya. Tapi harus sabar, karena saya tidak ada admin, saya sendiri yang balas, saya sendiri yang bicara. Jadi sahabat harus sabar, karena ya namanya juga banyak yang masuk, dan di samping itu saya juga ada kegiatan. Begitu ya sahabatku. Ibu Rosa ini bertanya, bilang waktu itu, Pak Kahfi, saya lagi mempunyai hutang yang sangat banyak. Saya seorang ibu yang menjalankan bisnis bersama suami, yang mana saya punya usaha alat bangunan. Di situ saya benar-benar merasakan yang sangat kebingungan. Semenjak waktu itu COVID, saya kerjasama sama teman, akhirnya 300 juta dibawa kabur. Dibawa kaburnya sama temannya sendiri, sampai detik ini, sampai menit ini, kata beliau. Beliau pun tidak ada kabarnya, ditelepon tidak aktif, bahkan hilang kontak. Semua sudah terjadi, akhirnya saya kebingungan. Di samping itu, usaha saya pun karena waktu itu sangat drastis sekali ya. Tidak pokoknya usahanya sangat menurun gitu ya. Nah, di situ kebingungan. Akhirnya karena kebingungan itu, beliau ini karena ketipu ya, akhirnya harus menggantikan, karena waktu itu ada yang pesan alat-alat bangunan dalam jumlah yang sangat banyak, besar ya. Jadi beliau bilang sampai mendekati miliaran ya. Tetapi karena uang beliau dibawa kabur, tadinya pengen untung, malah buntung. Tetapi ya harus diapain lagi. Nah di situ awal dari permasalahan. Akhirnya saya mempunyai hutang ke bank, juga ke yang saya nggak sebutkan ininya ya, yang bunganya tinggi gitu. Akhirnya saya harus minjam uang 200 juta yang bunganya 20% gitu ya. Akhirnya saya sampai kelabakan, akhirnya saya sampai sering berantem sama suami, akhirnya saya sering berantem sama keluarga, akhirnya saya sering berantem sama sales, akhirnya saya sering berantem gara-gara karena saya pinjam uang ke yang bunganya besar. Tahu kan sahabat itu? Saya nggak mau nyebutin deh kali ini. Biasanya saya suka sebutin, tapi kali ini pokoknya saya nggak mau sebutin inisial R atau LD lah. Itu nama ininya. Akhirnya di situ saya baru ngalamin cacian. Di situ baru ngalamin saya yang namanya kerasa dijatuhkan. Di situ saya ngalamin dibentak. Di situ saya ngalamin berbagai yang tidak selama ini saya rasakan. Nah, di situ saya harus benar-benar bangkit dalam keadaan terpuruk. Di situ saya benar-benar kebingungan. Akhirnya saya cari-cari YouTube, saya cari-cari tentang amalan. Akhirnya salah satunya ketemu channel Pak Kahfi, begitu kata beliau. Akhirnya beliau menanyakan yang menggunakan media air dan juga sholawat 7 kata. Sholawat 7 kata itu yang tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Nah, beliau menggunakan media airnya ini ya, sahabat. Silahkan sahabat juga mau yang dari saya silahkan, mau siapkan sendiri pun silahkan. Begitu ya sahabat. Saya izin dulu deh minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini air riadoh yang sudah kita sholawatin. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah, nikmatnya luar biasa. Jadi sahabat ya, Ibu Rosa ini, beliau ini langsung aja ya, langsung ke ininya, biar tidak kelamaan gitu. Kadang-kadang nih sahabat, cepet dong ceritain, jangan berbelat-belit ke pokok permasalahannya. Tapi kalau nggak diceritakan dari awal, bagaimana paham, bagaimana mengerti, dan tonton dari awal sampai akhir, biar sahabat bisa memetik ilmunya dan sahabat pun dapat mendapatkan keberkahannya. Ya sahabat, jangan sampai sudah dijelaskan nanya lagi gitu ya sahabatku. Saya tidak marah, tapi saya saking berharap kepada Allah dengan wasilahnya sholawat 7 kata, sahabat Kahfi terbebas dari masalah hutang dan segera dikabulkan apa yang menjadi hajatnya. Begitu ya sahabat. Jadi ibunya ini menerapkan apa yang sudah biasa saya jelaskan. Satu, beliau saya sarankan dengan riadoh sholawat 7 kata diawali di malam Ahad. Kapan waktunya? Malam Ahad, malam Minggu. Ada yang bertanya, boleh nggak selain malam Minggu? Boleh, tapi lebih utama malam Minggu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Malam Minggu. Jam berapa? Boleh ba'da Isya, boleh ba'da tahajud. Silahkan disesuaikan. Nah, Ibu Rosa ini beliau melakukan, dia udah bertanya begini. Bertanya kepada saya. Saya udah sholat tahajud, saya udah sholat apapun, saya sholat hajat, saya sering Senin Kamis sedekah, tetapi kenapa saya kok belum dikabulkan? Apa yang salah? Amalan tidak ada yang salah, tetapi ada tata caranya, ada kuncinya di sini yang akan saya berikan untuk semua sahabat Kahfi. Ya, maka dari itu simak terus. Malam Ahad atau malam Minggu, amalkan ya 7 hari berturut-turut tanpa terputus gitu ya. Ya sahabat, bila ada suara yang ini ya, mohon maaf karena di sini ada anak-anak pengajian yang lagi pada ngaji, pada main, terus di sana di luar agak-agak berisik, jadi mohon maaf ya sahabat. Lanjut lagi, malam Ahad atau malam Minggu jam 8 atau ba'da Isya ya, jam 8 jam 9, pokoknya dari ba'da Isya menjelang subuh itu silahkan diamalkan. Nah setelah itu sahabat, lakukan sholat tobat 12 rakaat, setiap 2 rakaat salam, sholat hajat 12 rakaat, setiap 2 rakaat salam. Setelah beres sholat tobat, sholat hajat atau sholat tahajud ya, misalnya dikerjakan waktu tahajud, sahabat, assalamualaikum, biasa amalkan kata kuncinya apa? Yang amalan ketika sujud 3, 4, 1, 7. Apa yang tiganya? 3, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 3 kali kita memohon kepada Allah segala sesuatunya, mohon pertolongan kepada Allah, karena hanyalah Allah lah yang akan memberikan pertolongan. Itu dengan kita senantiasa memohon, terus memohon, tugas kita meminta ya ijabahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya sahabatku. Yang kedua, baca angka ininya ya, yang 41 itu doa Nabi Yunus. Ingat sahabat, ketika Nabi Yunus mohon biar dikeluarkan dari perut ikan, memohon. Nah makanya doa Nabi Yunus ini bisa dijadikan wasilah untuk berbagai masalah. Contohnya seperti Ibu Rosa baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin, masih dalam keadaan sujud ya, masih dalam keadaan sujud. Kok lama banget itu, udah 3 kali 41 kali. Di sini kita dilatih untuk sabar, kita di sini dilatih untuk sujud. Karena sahabatku, ingat nggak ketika iblis disuruh sujud kepada Adam waktu itu, akhirnya iblis dilaknat karena kesombongannya. Maka dari itu sujud itu menjadi kunci ketika kita memohon dengan sholawat 7 kata ini. Lanjut lagi, baca sholawat 7 kata, yakni sholawat Anasiyah dalam keadaan sujud. Baca, setelah itu apa yang menjadi hajatnya disebutkan. Yang punya hutang, yang punya tagihan, yang punya permasalahan apapun, sebut dalam keadaan sujud. Setelah itu bangun dari sujud. Ini dia yang saya biasa saya praktekkan hampir setiap ini. Disiapkan media air, lalu apa yang satu dimasuk, tulis hajatnya. Contoh, apa yang punya hutang, siapkan kertas. Saya nggak ada kertas, udah nggak apa-apa ya. Nah yang satu untuk kertas, yang ada kertasnya ya, nanti untuk dibasuhkan ke muka. Yang ini untuk diminum, tinggal setengahnya tambahin lagi, tinggal setengahnya diminum, setengahnya tambahin lagi. Jadi tidak akan habis-habis ya sahabat. Kalau yang ini yang ada tulisannya cukup 1 minggu aja. Nah
Lalu apa? Setelah itu kirimkan Al-Fatihah, dihadiahkan kepada baginda Nabi dan sahabat Anas bin Malik 7 kali langsung. Setelah itu sahabat ya yang ada tulisan ini kapan dipakainya, yang ada tulisan dimasukin setiap bangun tidur, bangun tidur dibasuhkan ke muka. Yang ini setiap saat kapanpun diminum silahkan. Begitu ya sahabat. Setelah itu baru amalkan sholawat 7 kata yang Ibu Rosa saya sarankan karena banyak hajatnya, itu 12.000. Nah, 7 hari berturut-turut. Kalau 7 hari misalnya ke 1, kedua lancar, ketiga lancar, keempat bolong, ulang lagi ya sahabat, berarti riadohnya belum maksimal, belum memenuhi apa yang saya sarankan. Begitu saya dikasih tahu dari guru saya. Begitu ya sahabatku. Lalu apa keajaiban yang didapatkan Ibu Rosa? Masya Allah, tabarakallah, dengan beliau diarahkan saya dengan senantiasa mengamalkan. Memang Ibu Rosa ini tidak sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Dalam waktu beberapa bulan beliau yang mana permasalahannya tuntas. Tuntasnya apa? Masya Allah, uang yang ketipunya itu dengan bisa disebutkan cara-cara Allah digantikan dengan cara yang lain, yang mana beliau mendapatkan keberkahannya diberikan orderan lagi atau proyekan lagi, yang mana bisa untuk menutupi hutangnya. Begitu ya sahabatku. Menutupi hutangnya bagaimana? Masya Allah, Ibu Rosa ini beliau mendapatkan orderan yang mana alat-alat bangunan untuk dalam waktu 6 bulan berturut-turut beliau mendapatkan proyekan pesanan yang sangat dahsyat, jumlahnya bisa menutupi hutang-hutangnya. Yang mana beliau waktu kemarin cerita ke saya, alhamdulillah sudah tuntas hutangnya, yang mana alhamdulillah selama ini rentenirnya udah kebayar, bahkan beliau tutup ke bank sebesar berapa ya kemarin, pokoknya untuk ke banknya kemarin akhirnya beliau tutup. Sekarang saya janji dengan sholat taubat, saya berjanji tidak akan mengulang lagi untuk pinjam lagi ke yang bunganya besar. Itu tadi saya lupa gimana disebutinnya, hutangnya besar gitu ya, bunganya besar ya. Akhirnya sudah tuntas dan ke bank saya sekarang alhamdulillah terbebas berkahnya. Sholawat dan wasilahnya dimasukin air ini dan dikonsumsi media air ini. Nah itu ya sahabat yang bisa disampaikan, kisah keajaiban sholawat yang sangat dahsyat, yang mana Ibu Rosa mengamalkan sholawat 7 kata. Kuncinya kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi, kalau bukan diri kita mau siapa lagi gitu. Jadi kalau nggak dari kita, nggak dari sekarang mau kapan? Masa kita diam terus? Masa kita mengeluh terus? Masa kita hanya tidak ambil tindakan? Ayo go, amalkan sholawat, karena dengan sholawat akan ada pertolongan Allah, bahkan akan ada syafaat. Ingat sahabat, sholawat ilmu tanpa syarat akan diberikan kepada siapa? Kepada orang yang senantiasa istiqomah. Ingat, ilmu oke, olah keyakinan dan berbaik sangka bahwa Allah akan berikan pertolongan. Itulah yang bisa disampaikan ya. Saya sangat berharap sekali sahabat Kahfi setelah menonton ini langsung diterapkan, dipraktekkan. Demikian yang bisa disampaikan. Saya Kahfi 82 pamit. Tunggu testimoni berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.